Nah, setelah kita potong tadi, ya ini kita potong yang tadi sudah saya garis, dan ini tadi belakangnya sudah kita potong juga. Nah, potongannya yang belakang ini kita jadikan katup ya, katup dipasang di sini menggunakan engsel. Ini terbuat dari kawat ya, yang dibulatkan, jadi ini menjadi engsel. Dan katup ini nantinya akan sebagai pintu masuk dari tikus ya. Jadi tikus nantinya akan masuk melalui sini ya, ketika melihat makanan yang ada di dalam botol ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wahid Channel. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasanya saya hadir untuk memberikan informasi dan inspirasi mengenai lingkungan, terutama pemanfaatan barang-barang bekas di sekitar kita yang harusnya menjadi sampah. Ini masih kita berusaha untuk memanfaatkan dengan kreativitas kita. Semoga dengan informasi yang saya berikan ini bisa menjadikan motivasi sahabat lingkungan di mana saja berada untuk selalu menjaga lingkungan. Setelah video saya sebelumnya, yaitu pemanfaatan beberapa botol kemasan untuk kita jadikan alat atau tempat untuk menyimpan barang-barang yang mungkin masih kita butuhkan di masa yang akan datang, seperti paku, sekrup, mur, dan lain sebagainya. Yang kecil-kecil itu kita manfaatkan barang-barang botol-botol bekas di sekitar kita untuk menempatkan. Jadi setelah kita tempatkan di situ, harapan kita akan mudah untuk mencarinya ketika kita butuhkan. Kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi ya tentang pemanfaatan dua botol bekas kemasan yang saya ambil di bank sampah ya, yaitu botol kemasan air mineral yang 1,5 liter, dan ada pembersih ya, ada botol kemasan cairan pembersih lantai ya. Itu sudah kita siapkan, nanti akan kita buat sebagai perangkap tikus ya, karena akhir-akhir ini banyak masalah tikus ya yang mengganggu di rumah kita ya, baik di halaman ya maupun di dalam rumah kita, dan itu akan sangat mengganggu. Dan solusinya kita harus membuat perangkap dari botol bekas tersebut agar tikus nantinya dapat kita tangkap, dan juga kita dapat memanfaatkan botol-botol yang ada di sekitar kita. Tentunya alat tersebut nanti akan kita buat, dan teman-teman sahabat lingkungan di mana saja berada bisa mengikutinya. Jangan di skip ya, karena kalau skip nanti akan tidak tuntas ya melihat cara membuatnya, karena peralatan ini sangat mudah untuk dipraktekkan oleh siapapun, dan juga sangat mudah ya. Mari kita sama-sama untuk membuatnya. Sahabat lingkungan, ini adalah dua bahan yang saya dapatkan dari bank sampah ya, yang akan saya manfaatkan sebagai alat ya, bantu kita untuk menangkap tikus ya, karena masalah tikus ini banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat ya, karena sangat mengganggu
ya. Jadi ini harus kita tangkap dengan bahan yang sederhana, tidak perlu beli, sekaligus kita dapat memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, ya, terutama pemanfaatan limbah, ya, limbah plastik, ya. Limbah plastik ini kita manfaatkan untuk membuat jebakan tikus yang sangat efektif, ya. Seperti apa bentuknya, nanti teman-teman bisa ikuti video ini sampai habis, ya. Jangan di skip-skip agar tidak gagal paham dan bisa mempraktekkan, sekaligus untuk bisa diceritakan ke teman, sahabat, dan keluarga yang mempunyai permasalahan yang sama, yaitu mengenai tikus. Dan apabila dipandang video ini bermanfaat, silahkan untuk di-share ke teman-teman, sahabat, di mana saja berada, ke WA grup dan lain sebagainya, agar semakin banyak yang melihat, semakin banyak yang mempraktekkan, dan nanti imbasnya bisa mengurangi timbulan sampah yang seperti ini, ya. Jadi kita dalam rangka mengurangi limbah plastik yang sampai di tempat pembuangan akhir, ya, kita sama-sama berusaha untuk membuat hal yang positif dari limbah plastik ini. Nah, setelah kita potong tadi, ya, ini kita potong yang tadi sudah saya garis, dan ini tadi belakangnya sudah kita potong juga. Nah, potongannya yang belakang ini kita jadikan katup, ya. Katup dipasang di sini menggunakan engsel. Ini terbuat dari kawat, ya, yang dibulatkan, jadi ini menjadi engsel. Dan katup ini nantinya akan sebagai pintu masuk dari tikus, ya. Jadi tikus nantinya akan masuk melalui sini, ya, ketika melihat makanan yang ada di dalam botol ini, ya. Jadi botol ini nantinya kita isi dengan makanan melalui sini, ya. Lalu kita tutup makanannya, dan makanan nantinya akan ada di dalam sini, ya. Ketika tikus melihat makanan yang ada di dalam botol, tentunya akan berusaha untuk masuk, ya, mengambil makanan yang ada di dalam botol ini. Nah, ketika tikus mencari jalan masuk, maka pasti akan melihat ini, ya. Jadi melihat lubang dari sini, ya. Jadi lubang dari sini tikus akan masuk, ya. Ketika tikus masuk, ya, melalui sini, ya, melewati katup ini, ya, akan lancar, ya. Akan lancar, ya. Tapi begitu akan keluar, katup ini akan kembali dan tentunya akan menekan katup ini, ya. Katup ini akan ditekan sekuat-kuatnya oleh tikus, ya, karena berusaha untuk keluar. Nah, begitu mendapatkan tekanan yang kuat, katup ini akan semakin kuat, ya, karena ini akan menjadi rapat, ya, seperti ini, ya. Ini teman-teman bisa lihat, ya, ini bisa rapat sekali, ya. Jadi katup ini begitu ditekan oleh tikus, ya, ini akan semakin lama semakin rapat, semakin kencang, dan tentunya tikus tidak akan bisa keluar, ya, dan akan masuk lagi ke sini, ya. Tikus akan masuk lagi ke sini, mau keluar dari sini nggak bisa, ya, dan tetap berada di dalam botol kosong ini. Nah, ketika tikus masih berada di botol ini, tentunya kita bisa nangkap, ya. Jadi kita tinggal lepaskan saja, ya.
Jadi tinggal dilepaskan. Nah, ini nanti seperti ini, tinggal dilepas, tikus langsung masukin plastik, plastik kresek, tinggal dituang di plastik kresek ya. Jadi plastik kresek tinggal dibuang ya, atau dimatikan lalu dibuang ya. Jadi sangat simpel sekali ya. Tadi dua bahan yang sudah saya siapkan ini telah menjadi alat yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi teman-teman sahabat lingkungan di mana saja berada bisa mencontoh ini ya, untuk menangkap tikus yang ada di rumah kita ya. Sangat sederhana dan sangat mudah untuk dibuat ya, karena bahan ini bisa kita dapatkan di mana saja. Jadi tidak perlu sama persis seperti ini ya, bisa memakai botol lain atau bisa memakai paralon ya. Yang penting kita bisa memakai barang bekas yang ada di sekitar kita ya. Tujuannya itu, jadi tidak harus memakai barang yang sama. Jadi apapun yang menjadi sampah di sekitar kita, intinya harus kita manfaatkan kembali ya, sebagai apapun ya. Jadi agar limbah plastik ya, kemasan plastik khususnya itu dapat dikurangi ya, dengan kita membuat kreativitas ya, untuk dimanfaatkan kembali. Karena kalau tidak kita manfaatkan, botol-botol ini akan dibuang langsung ke TPA, dan nanti di sana baru kalau ada yang mengambil ya itu masih untung. Kalau enggak, ini akan menjadi limbah dan sampah yang akan mengotori lingkungan kita. Jadi itu ya yang menjadi informasi dan inspirasi saya pada video kali ini ya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita dan lingkungan kita ya. Jadi tadi sudah saya praktekkan. Jadi ini masangnya di dalam sini ya, masangnya di dalam sini. Ketika nanti gini kita lakban ya, kita lakban ya. Jadi seperti ini bentuknya, dan tikus nanti akan masuk melalui sini ya. Ketika tikus masuk ya, akan makan. Setelah makan tentunya akan keluar. Nah, begitu keluar dia akan melalui katup ya. Jadi ini akan ditekan, dan begitu ditekan katupnya akan semakin kencang ya. Jadi akan tidak bisa keluar. Jadi hanya maju mundur di sini, tidak bisa keluar ya, sebelum kita yang mengeluarkan tikus tersebut ya. Sangat mudah dan praktis sekali untuk dibuat oleh sahabat lingkungan di mana saja berada. Sahabat lingkungan, demikian tadi informasi dan inspirasi mengenai cara membuat perangkap tikus ya, dari dua barang bekas yang ada di sekitar kita. Semoga dapat memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke sahabat lingkungan di mana saja berada, agar semakin banyak memberikan manfaat untuk lingkungan ya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.